Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain, NIM 1211803. Saya mahasiswa IAIN Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Matematika 3A. Ya baik, di sini kawan-kawan, kita akan mencari apakah 53 dan 199 apakah 53 dan 119 itu termasuk bilangan komposit atau bilangan prima. Jadi, kita pertama-tama kita mencari untuk yang 53 dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita cari bilangan bulat positif terkecil. Saya memilih 2. Kemudian, kita pilih pangkat. 2 pangkat berapa yang mendekati hasil dari 53? Yaitu pangkat 6. Mengapa? Karena 2 pangkat 6 yaitu 64. Mengapa tidak 2 pangkat 5 yaitu 32? Boleh saja, namun hasilnya akan tetap sama. Karena di sini saya memilih 2 pangkat 6, ya maka selanjutnya kita bakal menyesuaikan 6 dikali berapa yang sesuai dengan 53. Maka 6 dikali 8 dong. 6 dikali 8, 48. Nah, karena belum sama dengan 53, maka kita tambahkan 6 dikali 8, 48. Ditambah berapa yang hasilnya 53? Baik, tambah 5. Baik, setelah kita dapatkan tadi 2 pangkat 6 dikali 8 ditambah 5, maka 2 pangkat 53. Mengapa 2 pangkat 53? Karena bilangan bulat positif terkecil tadi yaitu 2. Kita pangkatkan dengan yang kita cari yaitu 53. Maka 2 pangkat 53 kongruen dengan 2 pangkat 6 dikali 8 ditambah 5 modulo 53. Maka 2 pangkat 53 kongruen dengan 64 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. 64 adalah 2 pangkat 6 tadi. Lanjut, 2 pangkat 53 kongruen dengan 11 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Mengapa 11? Dikarenakan 64 dikurangi dengan 53 atau 53 ditambah 11 sama dengan 64. Atau bisa kita bilang 64 kongruen dengan 53 ditambah 11. Ataupun sebaliknya 64 dikurang 53 kongruen dengan 11. Sama saja. Maka lanjut. Untuk selanjutnya 2 pangkat 53 kongruen dengan 11 bisa kita pecah 8. Jadi 11 pangkat 3 dikali 2 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Lanjut. Maka kita lanjut. Setelah kita mendapat 2 pangkat 53 kongruen dengan 11 pangkat 3 dikali 2 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Maka kita pecah yang 11 pangkat 3 tadi, mendapatkan 1331. Maka 2 pangkat 53 kongruen dengan 1331 pangkat 2 ditambah. Mengapa ditambah? Karena pangkat dari 11 tadi ada tambah, kita turunkan, jadi kita pisah menjadi 11 ditambah 11 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 5 tadi masih ada 2 pangkat 5 modulo 53. Maka 2 pangkat 53 kongruen dengan 6. Mengapa 6? Karena 1331 modulo dari 53-nya dikali berapa yang mendekati 1331, hasilnya yaitu 6. Di pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Maka 2 pangkat 53 ditambah 36. Mengapa 36? Karena 6 pangkat 2 ditambah 121. Mengapa 121? Karena 11 pangkat 2. Dan 2 pangkat 5-nya masih kita biarkan, modulo 53. Maka 2 pangkat 53 ditambah 36 ditambah 121, hasilnya 157 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Maka lanjutkan kawan. Yang tadi kita dapat 2 pangkat 53 kongruen dengan 157 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Nah, 2 pangkat 53 kongruen dengan negatif 2 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Mengapa negatif 2? Karena
157 kongruen dengan 53. Ini 53 dikali 3 sama dengan 159. Maka 157 kongruen dengan 53 dikurangi 2. Maka di sini negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 pangkat 5 modulo 53. Maka 2 pangkat 53 kongruen dengan 32 ditambah negatif 2 modulo 53. Sama, dia negatif 2 ditambah 32 atau 32 ditambah negatif 2 sama aja. Karena ini saya tukar posisinya bagi ini, nggak apa-apa. Lanjut. Karena 2 pangkat 53 kongruen dengan 30 dong. 32 dikurang 2 maka hasilnya 30. Modulo 53. Nah, 2 pangkat 53 kongruen dengan 3 sesuai dengan aplikasi kongruen, dimana kalau 30 kita bisa 3 dikali 10. Maka modulo 53 maka 2 pangkat 53 kongruen dengan 3 modulo 53. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya 53 tadi merupakan bilangan prima. Karena sebagai bukti, kawan, sebagai bukti 2 pangkat 53 kongruen dengan 3 modulo 53. Maka dapat kita ketahui bahwa 53 merupakan bilangan prima, bukan bilangan komposit. Karena 53 hanya bisa dikali dengan 1 atau 53 hanya bisa dikalikan dengan 1. Tidak bisa dikalikan, hasilnya tidak bisa dikalikan dengan anggota bilangan bulat ataupun bilangan prima lainnya. Untuk selanjutnya, untuk angka 199, sama seperti tadi, kita pilih bilangan bulat terkecil. Saya tetap milih 2. Kemudian seperti biasa, seperti tadi, 2 pangkat berapa yang mendekati 119? Maka yaitu 2 pangkat 7. Kenapa tidak, Bang? Kenapa enggak 2 pangkat 6? Boleh 2 pangkat 6, tapi jika kita jumlahkan dengan, jika kita kongruenkan dengan modulonya, maka hasilnya akan lebih besar ataupun bisa jadi negatif. Maka lanjut. Di sini saya memilih 7. 2 pangkat 7 dikali 17 ditambah 0. Karena 7 dikali 17 saja sudah 119. Saya ditambah 0. Modulo 119. Nah, 2 pangkat 119 ditambah 128 pangkat 17 ditambah 2 pangkat 0. Modulo 119. 128 yaitu 2 pangkat 7 tadi. Maka lanjut. 2 pangkat 119 kongruen dengan 9 pangkat 17 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Mengapa 9? Karena 128 kongruen dengan 119 ditambah dengan 9. Ataupun bisa sebaliknya, 128 kita kurangi dengan modulonya. 128 dikurangi 119, maka kongruen dengan 9. Kita lanjut. 2 pangkat 119 kongruen dengan 3 pangkat 2. Mengapa kita 3 pangkat 2? Karena kita bisa kecilkan 9 merupakan 3 pangkat 2. Bang, kenapa 9-nya enggak langsung aja? Enggak apa-apa sebenarnya. Ya, mengapa kita kecilkan dulu? Karena supaya kita mudah untuk mencari pangkat selanjutnya. Jadi kita pangkatkan dulu 3 pangkat 2 pangkat dikali pangkat 17 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. 2 pangkat 119 kongruen dengan 3 pangkat 34. Karena 2 kali 17 34 ditambah ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Maka 2 pangkat 119 kongruen dengan 3 pangkat 5 dikali 6 ditambah 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Nah, baik kawan-kawan, setelah tadi kita mendapatkan 2 pangkat 119 sama kongruen dengan 3 pangkat 5 dikali 6 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Maka 2 pangkat 119 kongruen dengan 3 pangkat 5 243 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Maka lanjut.
2 pangkat 119 kongruen dengan 5 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 modulo 119. 5 di sini. Kenapa? Karena 243 kongruen dengan 119 ditambah dengan kongruen dengan 119. Ini kita kalikan berapa 119, maafkan kawan, 119 dikalikan berapa? Mendekati 243. Ini dikalikan 2. Maka hasilnya 243 kongruen dengan 119 dikalikan 2 ditambah dengan 5. Ataupun bisa sebaliknya, 243 dikurang 119 dikali berapa yang tadi? Sama. Maka kongruen dengan hasilnya 5. Kita lanjut. Ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Maka 2 pangkat 119 kongruen dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Ini pangkatnya kita pecah, 3 kali 2 hasilnya 6. Maka dapatkan hasil 2 pangkat 119 kongruen dengan 125 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Baik, kita lanjutkan kawan. Setelah kita mendapatkan hasil tadi, 2 pangkat 119 kongruen dengan 125 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. 125 kongruen dengan 119 ditambah 6. Maka 219 kongruen dengan 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0 modulo 119. Kita lanjutkan. 2 pangkat 119 kongruen dengan 36. Mengapa 36? Karena 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 81 karena 3 pangkat 4 81. Tambah 1. Mengapa 1? Karena 2 pangkat 0. Berapapun yang dikalikan 0 maka hasilnya 1. Modulo 119. Maka 2 pangkat 119 sama kongruen dengan 118 modulo 119. Sesuai dengan aplikasi kongruen, maka kita bisa ubah seperti, maka 219 kongruen dengan sesuai ini kita aplikasikan kongruen 1 kali 100 ditambah 1 kali 10 ditambah 8 modulo 119. Maka kita dapat 10. Maka kawan-kawan, kita dapat membuktikan bahwasanya 119 ini merupakan bilangan komposit. Sebagai bukti 2 pangkat 119 kongruen dengan 10 modulo 119 tadi, maka kita dapat membuktikan bahwasanya 119 merupakan bilangan komposit. Sebagai buktinya kita bisa kalikan dengan 7 dikalikan dengan 17, maka hasilnya 119. Mengapa 119 dibilang dengan bilangan komposit? Karena 119 kita bisa faktorisasikan atau kita kalikan bilangan bulat, kita kalikan bilangan prima, 2 bilangan prima ataupun lebih, maka hasilnya bilangan komposit, yaitu 7 dikali 17 sama dengan 119. Maka kita bisa membuktikan bahwasanya tadi 53 adalah bilangan prima dan 119 merupakan bilangan komposit. Baiklah, sekian dari saya Zulkarnain atas pembahasan 53 dan 199. Kita dapat menunjukkan bahwasanya 53 merupakan bilangan prima dan 119 merupakan bilangan komposit. Sekian dari saya Zulkarnain, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.